Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqu hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ih ila yaumi liqa'i rabbih. Para pemirsa channel MUI Kota Malang dimanapun Anda berada, bertemu kembali di dalam dialog interaktif bersama Komisi Fatwa MUI Kota Malang. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang berkompeten untuk membincang satu topik penting pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Kiai Haji Muhammad Athaillah Wijayanto SAG. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda. Selamat datang kembali Kiai di podcast ini. Yang kedua adalah Ustadz Farid Hamidi LC. Beliau juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, sekaligus juga merupakan penghulu KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selamat datang kembali Ustadz di podcast MUI Kota Malang ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang satu topik yang juga cukup krusial dan penting untuk kita perbincangkan, yaitu tentang fenomena maraknya perceraian yang terjadi akhir-akhir ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menggali tentang data dan juga faktor-faktor dari penyebab maraknya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Untuk yang pertama, kami akan membincang topik ini bersama Ustadz Farid Hamidi LC berkaitan dengan data dan juga faktor-faktor apa saja yang hari ini menyebabkan banyak pasangan-pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan perceraian. Monggo Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, la nabiyya ba'da, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa MUI TV Kota Malang, pemirsa yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, hafidhakumullah, akramakumullah. Berbicara tentang perceraian yang semakin marak. Kalau bicara tentang pernikahan dini itu ranahnya Kementerian Agama, khususnya KUA. Kalau untuk perceraian itu ranahnya Pengadilan Agama. Dan berdasarkan data yang diterima di Pengadilan Agama Kota Malang khususnya, sampai bulan ini tercatat ada kasus 1968 yang mengajukan, dan dari 1968 itu cerai talak 478 dan cerai gugat 1490 gugat cerai dari pihak istri ke suami. Kemudian perkara yang sudah diputus itu 1503 yang sudah diputus 1503, dan ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka perceraian di Kota Malang pada tahun 2023, tahun yang lalu, itu dari Pengadilan Agama 2208, dan tahun 2023 itu 2600 sekian gitu. Artinya insya Allah semakin tahun semakin menurun. Tapi angka yang 1900 tadi itu sungguh masih sangat tinggi sekali gitu ya. Dan ketika seseorang menikah itu kan ya diharapkan tadi kan sehidup sesurga, tidak ada yang memisahkan kecuali maut. Dan dari catatan dari Pengadilan Agama Kota Malang itu penyebab perceraian itu yang pertama ekonomi, yang kedua orang ketiga, yang ketiga itu ketidakcocokan, biasanya karena KDRT dan macam-macam dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya tiga-tiga ini juga nanti ada irisan masing-masing ya. Yang pertama, perceraian terbesar faktor ekonomi. Yang ekonomi ini ada dua, ekonomi naik dan ekonomi turun. Menurun yang terbesar, artinya ekonomi suami menurun ya, mungkin karena ada PHK atau karena usahanya merosot macam-macam dan sebagainya. Itu akhirnya istri, dan terbukti tadi 70% gugat cerai dari istri ke suami. Ya. Bukan cerai berarti istri. Ya. Terus itu tadi yang nurun ya, tapi naik pun juga
ekonomi naik itu bisa menjadi penyebab perceraian juga, gitu. Karena faktor ekonomi naik bisa jadi suami menceraikan istrinya karena ingin cari yang lain, ya. Atau mungkin istri juga karena sudah dibelikan macam-macam sehingga merasa cukup, akhirnya kemudian suaminya digugat cerai macam-macam dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi sekali lagi yang paling banyak adalah gugat cerai tadi 70%. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang, ditendang, gitu ya. Itu yang banyak terjadi begitu itu. Kemudian ada pihak ketiga yaitu perselingkuhan. Ini tidak pandang bulu ekonomi naik atau ekonomi turun, gitu. Karena ketika ada ekonomi turun, ada juga yang akhirnya siap untuk menampung, gitu loh. Ketika kemudian yang laki-lakinya itu glowing, meskipun ekonomi menurun, merosot, tapi karena ya ada si wanita ini yang mungkin memandang karena gantengnya atau apa gitu, nggak peduli dia ekonominya seperti apa, tangkap aja begitu. Akhirnya kemudian terjadi perselingkuhan. Nah, kemudian ekonomi naik pun juga begitu. Kadang-kadang ada ini faktor perselingkuhan tadi ya. Ketika kemudian ada wanita kemudian mengambil laki-laki meskipun tadi ekonominya menurun, tapi juga ada yang suami karena tadi faktor ekonominya naik, lalu akhirnya kemudian cari lain, baik yang sah ataupun tidak sah. Artinya yang sah itu nikah siri, atau yang tidak sah tadi bisa dengan will macam-macam dan lain sebagainya itu. Yang ketiga karena ketidakcocokan. Ketidakcocokan ini bisa karena faktor KDRT ya, suaminya KDRT dengan segala makna dan spesifikasi dan karakteristik daripada KDRT ya, artinya bisa mukul, bisa kekerasan fisik, non fisik, verbal, non verbal, macam-macam dan lain sebagainya. Atau ketidakcocokan karena faktor memang dari awal ada pihak-pihak juga yang menginginkan. Misalnya ada seorang artis yang ketika nikah itu sesungguhnya tidak disetujui oleh orang tua perempuan, tapi karena faktor cinta tadi sudah sekonyong-kodok, akhirnya kan kemudian juga akhirnya menikah. Tapi dalam perjalanan rumah tangga, meskipun sudah dikaruniai anak, pada akhirnya kemudian tetap pihak ketiga yaitu orang tuanya tadi yang menginginkan agar anaknya kemudian bercerai, dan itu bisa terjadi begitu ya. Nah, ada juga karena faktor-faktor yang kadang-kadang ya tanpa ada pihak-pihak tertentu yang ini karena adanya pelakor dan pebinor. Ya. Pelakor itu perebut laki orang dan pebinor itu perebut bini orang. Dan ketika itu terjadi, akhirnya kemudian ya mau nggak mau ya harus cerai. Ketika kemudian yang istri yang sah atau suami yang sah pilih siapa? Aku atau dia? Ternyata milih dia, bukan aku. Akhirnya kemudian terjadi perceraian dan seterusnya. Nah, ini sesungguhnya sangat tidak benar. Di samping juga karena faktor-faktor yang kita singgung kemarin di pernikahan dini, karena kurang dewasa, kurang bijak, karena ngamuan, emosional, yang ini kan juga akhirnya menjadikan ketidakcocokan, rumah tangga tidak harmonis, tidak romantis, tidak sakinah, mawaddah warahmah, dan ini hanya tinggal tunggu waktu ya, ada bom waktu ketika suatu saat akhirnya kemudian meledak dan akhirnya kemudian terjadi perceraian itu. Itu insya Allah secara umum. Soalnya nanti akan ditambah Ustadz Yai Atok. Monggo. Baik, sangat luar biasa sekali. Ustadz Farid sudah memberikan sekian banyak data terkait dengan data perceraian di Kota Malang dan juga dengan faktor-faktornya. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk generasi milenial, Ustadz, itu sesungguhnya bagaimana Islam syariat melihat tentang apakah boleh atau tidak perceraian itu terjadi di dalam pernikahan di dalam Islam. Untuk menjawab ini saya persilahkan kepada Ustadz Kiai Haji Athoillah Wijayanto untuk memberikan pandangannya. Monggo. Baik. Ada komentar yang bagus dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawai'ul Bayan bin Ayatil Ahkam. Itu berkaitan dengan syariat yang ada dalam Islam itu namanya tolak. Sebab ada di agama lain itu kalau sudah menikah ya seumur hidupnya sekali pun tidak ada yang bahasa kemudian talak. Tetapi Islam itu mengadakan begitu bukan kemudian mengajarkan orang kemudian silahkan kemudian Anda melakukan ini ya. Diajarkan itu supaya kemudian kita tahu, kemudian bisa menghindari elemen-elemen yang bisa mengarahkan ke sana. Nah, oleh karena itu
di dalam ungkapan apa itu dalam talak itu kan ada talak 1, talak 2, kemudian talak 3, talak bain kubro itu. Nah, bisa jadi memang diawali dari ungkapan, makanya ketika khutbatun nikah itu diawali dengan ungkapan bagian daripada khutbatun nikah itu la yajtami'ani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Sepasang ya laki dan perempuan ini tidak akan bisa berkumpul dalam rumah tangga. Toh akhirnya kemudian dua-duanya kemudian dipisahkan. Semuanya merupakan takdir dan qada qadarnya Allah. Artinya begini, Islam itu sudah melihat yang seperti itu, bahwasanya ya ada kalanya orang itu memang bisa dipertemukan, ya dipertemukan kemudian di dalam sebuah pernikahan, ya. Dan yang disampaikan Ustaz Farid Hamidah tadi, orang itu menikah karena kadang-kadang faktor kemudian orang tua harus dijodohkan. Dia berusaha untuk menyenangkan orang tuanya, tetapi sekian lama untuk kemudian berusaha cocok, akhirnya kemudian tidak cocok. Kalau kemudian ketidakcocokan ini yang berlama-lama, kemudian tidak ada solusi, itu bisa jadi kemudian dia akan melakukan hubungan dengan yang lain, perempuan pun dengan, dan ini di agama lain biasa begitu, itu bisa jadi terjadi itu. Sedangkan kalau kita enggak, kita ada solusinya, ya. Kalau kemudian dengan cara apa? Ya dengan cara talak itu. Talak yang pertama, tidak langsung kemudian talak, tidak bisa ketemu. Talak kemudian talak yang pertama. Talak yang pertama itu kemudian, ya setelah dia berumah tangga sekian tahun, setiap pagi dari masjid datang, kemudian mesti anak kopi, saya anak kopi. Sekarang sudah sebab sudah tidak bersama dengan si dianya lagi, itu terasa ternyata begini sendiri itu. Akhirnya dia menyadari ternyata saya ini egois, ternyata saya ini terlalu tinggi ekspektasinya, ya padahal istri sudah banyak melakukan hal, saya harus banyak ya introspeksi diri. Akhirnya kemudian dia segera rojaah, merujuk sang istri. Islam itu begitu indah. Ada caranya. Ada kalanya dengan kondisi sendiri dia muhasabah. Muhasabah dengan bisa jadi merenung atau praktek nyata. Biasanya ini kok kayak ini, iya kan sing anu. Biasanya saya datang itu pakaian sudah siap, ini kon umbah-umbah dewe. Ya saya berarti sudah situasi kondisinya, berarti seperti ini. Ya saya terlalu banyak egois. Banyak ini. Dia akan kemudian muhasabah. Dari situlah kemudian dia bisa merujuk kembali istrinya. Kemudian dia bisa mengerti kekurangan plus minus. Setiap rumah tangga pasti itu. Makanya itulah kemudian menjadikan rumah tangga itu akan kemudian menjadi bisa bertahan, karena bukan saja kemudian dia menuntut, tapi dia juga harus bisa memberikan juga. Ini. Jadi kemudian dia harus banyak juga bersyukur, dan juga harus juga banyak bersabar. Di dalam satu ungkapan cerita Al-Imam Al-Asmu'i, murid dari Imam Syafi'i berkaitan dengan lughah bahasa, itu pernah beliau mendapatkan cerita di satu badiah pedusunan itu, dia datang ke sana maksudnya mencari bahasa yang masih asli. Ya dia. Ternyata di sana dia mendapatkan cerita dari orang-orang pedusunan itu, orang Badui. Di sini ada puluhan tahun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang luar biasa ternyata. Ya, loh kok harus diceritakan kata Imam? Kalau rumah tangga sakinah kan banyak, enggak. Ini sesuatunya enggak sama dengan yang lain. Katanya suaminya, mohon maaf, suaminya itu kita awali dari istri. Istrinya itu jamilah jiddan, cantiknya luar biasa. Tapi kemudian ini suaminya belas ganteng-gantengi. Ya, ini. Jadi, tetapi sekalipun istrinya ya cantik luar biasa, suaminya kemudian tidak ganteng-gantengi, rumah tangga ini bisa bertahan. Karena apa? Ternyata suami bertahan dengan syukurnya, ya, istri bertahan dengan sabarnya. Setiap pagi lihat istrinya, alhamdulillah, kok iso. Aku ngini kok oleh bojo kok ngini. Kan luar biasa itu.
Si istri kemudian, ya Allah, muka-muka sabar kalau ya Allah. Angsal yang demikian ini. Sabar dan syukur itu semuanya penghuni surga. Asyakir wa sabir fil jannah. Artinya, supaya kemudian mengikat rumah tangga tidak mudah cerai itu, semuanya harus dilengkapi dengan ungkapan sabar dan syukur. Kenapa kemudian disampaikan Ustadz Farid tadi, kemudian terjadi faktor itu? Bisa jadi ada salah satunya tidak sabar, atau bukan ahli tidak ahli syukur. Dia tidak pandai mensyukuri, dulu begini, sekarang begini, nikmat yang begitu banyak. Ya, itu yang kemudian. Dan kemudian yang juga diperhatikan lagi, bahwasanya apa yang disyaratkan Islam itu dengan adanya tolak ini, lepas daripada itu ada syariat hikmah-hikmah yang kemudian kita harus tahu. Dan hikmah itu yang harus diedukasi. Bukan kita untuk melakukan, jangan sampai melakukan ini, elemen-elemennya yang jangan sampai kemudian ini loh yang disampaikan Ustadz Farid tadi, kenyataan di masyarakat begini. Lah kemudian cara edukasinya bagaimana kemudian caranya kita tidak melakukan hal itu sehingga awet rumah tangga ini bisa menjadi rumah tangga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Sementara itu Ustaz. Ada satu clue yang menarik yang disampaikan oleh Ustadz Athaillah tadi. Suami istri harus bisa tidak hanya menuntut, tapi juga bisa harus memberi juga. Baik, berkaitan dengan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Farid tadi, bahwa salah satu faktor terbesar penyebab perceraian itu adalah ekonomi. Nah, bagaimana sesungguhnya cara memitigasi, cara untuk melakukan pencegahan sejak dini agar supaya faktor ekonomi ini tidak menjadi bumerang di dalam satu pernikahan itu, Mas? Baik, dari sekian banyak faktor ekonomi tadi yang disampaikan, maka sesungguhnya kalau suami itu soleh, istri itu solihah, apalagi dalam komunitas orang-orang soleh solihah, aktif di berbagai kegiatan keagamaan, terus berada di tempat-tempat yang baik, masjid, majelis taklim, majelis ilmu dan sebagainya, maka sesungguhnya masalah ekonomi apapun bagaimanapun beratnya sesungguhnya tidak masalah ya. Bahkan misalnya kalau suami itu di PHK atau ada kekurangan atau kerugian dalam usahanya macam-macam, maka istri justru akan memberikan support, bukan malah sebaliknya tadi, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang, ditendang. Itu kan istri yang tidak solihah, itu kasihan suaminya kan, sudah jatuh tertimpa tangga, keberkan truk macam-macam dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka ya harus ada banyak ini sosialisasi fatwa-fatwa MUI, dan kita juga para ustadz balik ini di masjid ya, tentang keluarga sakinah, dan tentang sebaik-baik kita itu kan bukan yang paling baik, paling rajin, paling khusyuk sholatnya, paling khusyuk puasanya, paling lama, paling banyak, paling sering ibadah haji umrohnya kan, tapi yang paling baik kepada keluarganya kan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, itu kata Rasulullah kan. Maka bagaimana suami kepada istri, istri kepada suami, kalau ini masing-masing bisa difahami maka akan saling mensupport. Dan harus difahami bahwa kita itu menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Malaikat saja ada kekurangannya, yang sempurna cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami kita ada kekurangannya, kalau istri kita ada kekurangannya, manusia, wajar. Maka kekurangan itu disempurnakan, itulah. Makanya kedua suami dengan segala kelebihan, istri dengan segala kelebihan, kekurangannya masing-masing itu kan saling melengkapi. Kalau kurang ya dilengkapi, kalau salah dibetulkan masing-masing kan, begitu ya. Dan kita menikah dengan manusia, kalau ada salahnya manusia, wajar gitu loh. Jadi jangan salah satu lalu kemudian yang 99 itu kebaikannya tertutup, sehingga kata Rasulullah kan la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya akhar. Janganlah suami karena melihat satu sifat istri yang jelek, atau istri melihat satu sifat suami yang jelek lalu kemudian digebiah uyak, generalisir, pokoknya suamiku jelek, istriku jelek, akhirnya kemudian cerai. Lihatlah yang 99, jangan sampai panas setahun tersiram oleh hujan sehari kan, begitu. Ingatlah baiknya macam-macam. Kemudian ditambah dari yang disampaikan oleh Ustadz Atta, saya setuju sekali bahwa agar meminimalisir sebuah perceraian, maka selain yang saya sampaikan tadi adalah masing-masing suami atau istri itu memberi, mempersembahkan yang terbaik, bukan menuntut. Kalau menuntut nggak akan pernah ada puasnya. Suami nuntut terus istrinya,
Misalnya harus bikin pagi ini masakan Padang, siang rawon, malamnya soto. Ya betul bisa masakan Padang, tapi nggak ngalor nggak ngidul kadang-kadang. Ternyata masakan peteng gitu. Ya. Soto juga ini soto apa rawon gitu. Kadang-kadang kan memang beli bumbu soto, tapi tulisannya soto, tapi isinya dalamnya rawon. Akhirnya jadi rawon. Ternyata maunya suami adalah soto. Nah, oleh karena itu maka memberilah yang terbaik. Misalnya hanya gara-gara masakan istri kurang asin atau terlalu asin, nggak usah ngamuk. Nggak usah, apalagi sampai kemudian langsung cerai gitu loh. Solusinya gampang. Kalau masakan istri kurang asin, ya diam-diam ke dapur ditambah ngambil garam, tambahi garam biar sesuai dengan selera. Kalau masakan istri terlalu asin, kasinen, ya ke dapur ngambil air, gerojok banyu, selesai. Gitu aja kok repot, gitu loh. Insya Allah, maka para generasi Z ini ya tolong ketika sudah memutuskan untuk menikah itu sehidup sesurga. Apapun yang terjadi, nah, ketika ada masalah, selesaikan bersama dan itulah akan menambah nikmatnya rumah tangga, akan bisa memanage pernikahan menjadi sebuah kekuatan untuk semakin bersama-sama menuju ridho Allah dan kemudian membangun rumah tangga membawa menuju surga Allah. Insya Allah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Berarti intinya adalah pernikahan itu harus dilandasi oleh lillah begitu saja. Baik. Terakhir untuk Kiai Atok ya, secara singkat saja, bagaimana pedoman dari Islam, dari syariat Islam untuk menjadikan suatu pernikahan itu menjadi langgeng. Nabi dalam ungkapan hadisnya di dalam kitab Al-Jami'us Shahih di dalam bab Hamzah, beliau mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat hal ini menjadi penopang kebahagiaan seseorang laki-laki, seorang suami. Siapapun yang menikah, yang bekerja, mau apapun, yang satu yang dicari sa'adatul dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kebahagiaan dunia dan akhirat itu kata ungkapan hadis Nabi itu ada 4 komponennya. Satu, zaujatun sholihah. Dia kemudian mendapatkan wanita yang sholihah. Ya tentunya wanita yang sholihah itu akan kemudian didapatkan diawali dari dia yang sholeh dulu, yaitu. Kemudian yang kedua adalah kemudian di samping itu zaujatun sholihah, istrinya yang sholihah. Kemudian yang kedua adalah wa auladuhu abraran. Ya, dia akan bahagia ketika berumah tangga dengan seorang istri dan punya anak-anaknya berbakti kepada dia, bisa membahagiakan dunia akhirat dia, itu luar biasa. Ya ketika wa khulata'uhu sholihin, ya dia punya teman-teman yang soleh. Bukan saja ketika senang dengan bersama, ketika dia susah pun, ketika dia PHK, dia kemudian teman-temannya itu pun memberikan penguatan motivasi kepada dia. Kebetulan huwa khulata'uhu sholihin, teman-temannya orang soleh, maka bahasa kita wong soleh kumpulono. Nah, itu. Yang keempat, warizquhu fi baladi. Idealnya rizkinya pengajar tidak jauh dari tempatnya. Dia selalu bisa lihat istrinya, dia lihat anaknya, perkembangannya dan sebagainya, itu luar biasa. Ketika kemudian dia bisa mendapatkan ini, laki-lakinya soleh, perempuannya solihah, anaknya solihun, tetangganya solihin, habis sudah, nak solih semuanya. Itulah dia akan mendapatkan sholahud dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Intinya itu, intinya seperti itu. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Pemirsa channel MUI Kota Malang yang dimanapun Anda berada, demikianlah dialog interaktif kita bersama dengan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lain. Saya Mahbub Ainur Rafiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.